Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Isma Faiko Qurrata Ayun dari Prodi Bioteknologi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menyampaikan materi ayat yang berjudul Iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Rukun iman ini sangatlah penting dan memiliki kedudukan tertinggi dalam Islam, di mana dalam rukun tersebut dijelaskan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayainya, meyakininya dengan sepenuh hati. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah dan pemilik dari alam semesta ini, dan semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak darinya. Dalam buku Ensiklopedia Islam Al-Kamil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwajiri disebutkan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup 4 perkara, yaitu yang pertama, iman terhadap keberadaan atau wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fitrah Allah menciptakan setiap makhluk beriman kepada Sang Pencipta dalam firman-Nya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Akal yang kita miliki mengisyaratkan bahwa Allah itu ada penciptanya, bahwa alam itu ada penciptanya. Sedangkan setiap makhluk baik yang terdahulu maupun akan datang haruslah ada zat yang menciptakan dan mengadakannya. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Quran Surah At-Tur ayat 35-36. Selain itu, panca indera yang kita miliki adalah salah satu tanda yang menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang bisa merasakan hangatnya sinar matahari dan menyaksikan pergantiannya siang dan malam adalah bukti nyatanya. Allah berfirman, Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Quran Surah An-Nur ayat 44. Adanya syariat mengisyaratkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum terkait kepentingan umat Allah yang tertuliskan dalam kitab-kitabnya melalui para nabi dan rasulnya, yang mana dari semua itu adalah bukti nyata bahwa hukum tersebut dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat menciptakan semua makhluk, mengadakan segala sesuatu, membentuk alam semesta, menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari dan bulan, menciptakan malam dan siang, hewan, tumbuhan, lautan, dan juga gunung. Maka hanya Dialah yang berhak disembah karena Dialah yang menciptakan semuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 120. Yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Esa dalam sisi rububiyah atau ketuhanan, tidak ada sekutu baginya. Dan Esa dalam uluhiyah atau peribadatan, tidak ada sekutu baginya. Maka hanya Dialah yang berhak untuk disembah. Menyembah kepadanya dengan apa yang semua diperintahkannya tanpa mempersekutukannya. Allah berfirman,
memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 102. Yang keempat, beriman dengan asma atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang kita ketahui adalah nama-nama yang menggambarkan akan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri atas 99 nama. Di antaranya Ar-Rahman, Al-Malik, As-Salam, dan lainnya. Dari semua nama dan juga sifat tersebut, kita harus meyakininya dan memahaminya, menghafal, mengakui, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya. Allah berfirman, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan hendaknya engkau beriman kepada qadar atau takdir Allah yang maha baik maupun buruk. Hadis riwayat Muslim. Beriman kepada Allah pondasi akidah kita. Kita mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa Allah adalah Rabb, pencipta, penguasa, dan pengatur segala yang ada di alam semesta ini. Keyakinan ini adalah keyakinan yang dianut semua manusia, termasuk orang musyrik, kecuali orang-orang ateis. Untuk menjadikan kita sebagai muslim, mestilah kita harus mengimani uluhiyah Allah. Artinya, Allah adalah ilah, sesembahan yang hak, sedang segala sembahan selainnya adalah batil. Kemudian, kita mengimani asma dan sifatnya. Artinya bahwa Allah memiliki nama-nama yang maha indah, serta sifat-sifat yang maha sempurna dan maha luhur. Dan kita mengimani keesaan Allah dalam hal itu semua. Artinya bahwa Allah tiada sesuatu pun yang menjadi sekutu baginya, dan rububiyah, uluhiyah, maupun dalam asma dan sifatnya. Itulah sekelumit kandungan yang dapat kita petik dalam materi iman kepada Allah. Dengan demikian akan diperoleh kebahagiaan yang sempurna dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Amin. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.